Drama S-Line menceritakan tentang garis misterius berwarna merah yang menghubungkan orang-orang yang pernah berhubungan seksual. Di awal cerita, seorang gadis bernama Hyunup membuka kardus-kardus yang menutupi kaca jendela rumahnya. Di luar, ia melihat seorang pria bermobil yang memiliki banyak garis merah dan keponakannya yang hanya memiliki satu garis merah. Di seberang rumahnya, yaitu Gedung A, ada seorang wanita yang baru saja pindah. Ia juga memiliki banyak garis merah. Wanita itu berusaha menyapa Hyunup, namun Hyunup langsung ketakutan dan menutup jendelanya. Hyunup hidup sendirian. Dari kecil, ia sudah bisa melihat garis-garis merah tersebut. Menurutnya garis itu adalah kutukan, karena gara-gara ia bisa melihat garis merah di kepala ayahnya yang pernah berhubungan dengan bibinya, maka ibunya pun membunuh ayahnya. Hyunup pernah mencoba untuk bunuh diri, tapi cara apapun yang ia lakukan, entah mengapa ia selalu hidup. Sejak saat itu, Hyunup pun mulai menerima keadaan dirinya. Ia sering memakai kacamata hitam agar tidak melihat garis-garis tersebut dan mulai menutup diri dari dunia luar. Di sisi lain, ada seorang detektif bernama Han Ji-wook. Saat ke kantor, pagi-pagi ia sudah mengeluhkan hidupnya kepada rekannya Dong-sik karena ia tinggal bersama keponakannya, Song-a, yang selalu terlibat masalah di sekolahnya. Diketahui, detektif Han juga berselingkuh dengan rekannya di kantor yang sebentar lagi akan menikah. Sementara itu di sekolah, Song-a dibully habis-habisan oleh teman sekelasnya Hye-young dan juga gengnya. Ia dipukuli karena tidak membawa uang dan mereka marah karena Song-a melaporkan mereka semua kepada pamannya yang seorang polisi. Padahal menurut Song-a, ia tidak melakukannya. Detektif Han sedang menyelidiki pembunuhan yang aneh, di mana ada wanita muda yang terkenal baik hati itu tergeletak di kasur seperti mau tidur. Tapi di lehernya ada bekas cekikan. Pembunuhan ini pun menjadi berita di mana-mana, di mana orang-orang, terutama wanita yang tinggal sendirian jadi ketakutan karena pembunuh belum ditemukan. Sementara itu, saat menonton berita ini, Hyunup melihat seorang kurir yang terlihat bolak-balik seakan menguping reporter pembawa berita. Anehnya, kurir itu hanya mempunyai satu garis merah saja, dan hal tersebut sangat jarang terjadi di zaman sekarang. Malam harinya, Hyunup melihat kurir itu lagi masuk ke dalam rumah wanita muda yang tinggal di seberang gedungnya, yaitu Gedung A. Karena curiga, takutnya dia adalah pelaku pembunuhan, Hyunup mencoba menghubungi kepolisian dan melaporkan apa yang ia lihat, sambil terus mengamati dari dalam rumahnya. Anehnya, ternyata pria dan wanita itu saling kenal dan mereka justru berhubungan, sehingga menciptakan garis merah baru pada keduanya. 여보세요? Sementara itu, Song-a memilih untuk bolos sekolah dan meminta uang yang banyak kepada pamannya. Di sana, detektif Han sadar saat melihat wajah dan tubuh keponakannya itu babak belur, tapi Song-a memilih tidak mau menceritakan apa-apa. Saat itu, saat sedang merokok, detektif Han tertarik melihat rumah di seberang rumahnya yang ditutupi oleh kardus. Rupanya ia tinggal di seberang rumah Hyunup. Bertepatan pada saat itu, rekannya menghubungi detektif Han jika tadi malam Hyunup menghubungi kantor polisi karena diduga melihat pembunuh yang mereka cari-cari. Detektif Han bergegas pergi ke rumah Hyunup. Saat mengetuk pintu rumahnya, terlihat ada seorang tetangga bernama Jongmin yang berkata jika wanita di dalam rumah itu tidak akan keluar. Tapi detektif Han tidak menyerah. Ia terus mengetuk pintu rumah Hyunup. Hyunup mencoba mengintip dan ia melihat banyak sekali garis merah pada detektif Han. Ia sebenarnya takut
Tapi ia mencoba membuka pintu sedikit dan menjelaskan jika kemarin ia salah lihat. 한 거라고요. 위험하다고 생각했어요. Namun malam harinya, Hyunup kembali melihat seorang pria berpakaian kurir kembali datang. Pria itu masuk ke gedung B dan melewati rumah Hyunup. Lalu kemudian ia pergi ke gedung A, tempat wanita baru itu tinggal. Sementara di kantor polisi, detektif Dong-sik menyelidiki jika korban pembunuhan yang mereka selidiki rupanya memiliki mantan kekasih yang tinggal di gedung B. Kebetulan pria itu adalah Jong-min, pria yang menegur detektif Han saat ia mengunjungi rumah Hyunup. Mereka pun bergegas pergi ke sana untuk meminta keterangan. Pada saat itu, detektif Dong-sik pergi terlebih dahulu karena detektif Han tiba-tiba dihubungi oleh pihak rumah sakit karena mereka kehilangan ayah detektif Han. Saat sampai di rumah sakit tersebut, Han langsung tahu di mana ayahnya pergi. Ayahnya berada di atap rumah sakit dan hanya diam di sana. Singkat cerita, Dong-sik lebih dahulu sampai ke rumah Jong-min. Di sana ia malah diserang oleh Jong-min, lalu Jong-min pergi meninggalkan Dong-sik yang sedang terikat. Rupanya Jong-min pergi ke gedung A, tempat wanita baru itu tinggal. Melalui jendelanya, Hyunup melihat semuanya. Pria itu hendak menyerang wanita baru tersebut. Hyunup memutuskan untuk keluar dari rumahnya sambil membawa sebuah pisau. Meski ketakutan, ia berhasil sampai ke rumah tetangganya bermaksud menolong wanita yang hampir diserang oleh Jong-min. Tapi di sana, Jong-min melumpuhkan Hyunup terlebih dahulu. Ia merebut pisau yang dipegang Hyunup, lalu menggoresnya di perutnya. Setelah menjatuhkan Hyunup, Jong-min kembali menyerang kekasihnya. Sementara itu, detektif Han berada di rumah Hyunup yang sedang terbuka. Di sana ia melihat sebuah papan dengan penuh garis merah, lalu ia mendengar keributan dari gedung seberang. Melihat jika Jong-min hendak membunuh wanita yang ada di sana, detektif Han langsung menghujamkan tembakannya ke arah Jong-min. Saat Jong-min sekarat, Jong-min berkata tentang garis-garis merah yang menghilang. Hyunup curiga, apa jangan-jangan Jong-min juga bisa melihat garis merah lewat kacamata yang ia pakai. Setelah polisi selesai mengurus kejadian yang ada di sana dan Hyunup telah diobati, ternyata diketahui keponakan detektif Han, Song-a, yang seumuran dengan Hyunup pernah sekelas dengan Hyunup sewaktu SMP. Song-a menceritakan kepada pamannya jika dulu ibu Hyunup membunuh ayahnya, lalu kemudian kabur dan sampai sekarang ibunya tidak diketahui keberadaannya. 도망갔잖아. 몰라? Sementara Hyunup, saat ia merenungkan apa yang akan ia lakukan selanjutnya, ia mendapatkan pesan dari anonim jika ada orang lain yang juga bisa melihat garis merah tersebut. Anonim itu meminta Hyunup untuk datang ke SMA Ark. Di sekolah, Song-a berkelahi dengan Hye-yong. Saat itu, Hye-yong mengejeknya karena Song-a diberi hadiah oleh seorang pria. Pertengkaran itu lalu dihentikan oleh wali kelas mereka, Ibu Lee Kyu-jin. Ia lalu menyalahkan Song-a karena menurut teman-teman sekelas Song-a lah yang memulai pertengkaran. Song-a tidak mau menjelaskan apa-apa kepada Ibu Lee. Ia begitu dendam kepada Hye-yong dan berencana membalasnya suatu hari nanti. Saat pulang, Song-a melihat sebuah kacamata yang ditaruh di dalam lokernya. Entah milik siapa, namun saat memakainya ia melihat garis aneh yang ada di atas kepalanya. Lalu, saat melihat garis merah begitu banyak di kepala pamannya, Song-a begitu ketakutan dan berlari keluar rumah. 뭐야, 씨. 이게 다 뭐야? Di jalan, ia lalu melihat garis merah di mana-mana dan malam itu ia pun mengetahui arti garis merah tersebut. Sehingga keesokan paginya,
ia pun jijik melihat pamannya sendiri. 미치. Di sekolah, Song A melihat garis-garis merah di kepala semua orang. Saat itu ia melihat wali kelasnya, Ibu Lee, tidak memiliki garis merah, yang artinya ia belum pernah berkencan dengan siapapun. Lalu di sana, ia melihat garis merah Hye-young terhubung dengan satu orang. Dan Song A tidak menyangka jika Hye-young pernah berhubungan dengan guru mereka sendiri. 대박. Singkat cerita, hari itu Hyunup memutuskan untuk kembali bersekolah di SMA Art di kelas yang sama dengan Song A. Sementara itu, Detektif Han masih merasa ada yang aneh dengan tersangka Jongmin. Apa motifnya membunuh mantan-mantan kekasihnya? Saat ia mendatangi rumah Jongmin untuk mencari bukti lebih, ia kemudian melihat garis-garis merah yang ada di dinding. Ia juga mengetahui jika setahun yang lalu Jongmin pernah bekerja sebagai guru matematika di SMA Art. Dan ia juga memakai kacamata. Anehnya saat mencari barang bukti kacamata yang dipakai Jongmin ternyata telah menghilang. Untuk itu, Detektif Han datang ke sekolah art dan di sana ia bertemu dengan Ibu Lee Kyung-jin. Ibu Lee tidak menyangka Jongmin telah tewas dan ia menjadi pelaku pembunuhan berantai. Padahal menurutnya, Pak Guru Jongmin adalah pria yang baik. Lalu kemudian Han bertanya kepada Ibu Lee, apakah Ibu Lee tahu jika belakangan ini mendiang Jongmin memakai kacamata? Dan di sana Ibu Lee berkata, setahunya Pak Guru Jongmin tidak pernah memakai kacamata. Pada saat itu, Detektif Han terdistrak dengan kancing baju Ibu Lee yang sedikit terbuka. Jiwa playboy di dalam dirinya pun terguncang dan ia mulai sedikit tertarik dengan Ibu Lee. 이게 왜? Di sisi lain, Hye-young mulai memukuli Song A lagi karena Song A tidak membawa uang yang ia minta. Ia menyebut Song A tidak tahu malu. Song A mencoba melawan. Ia berkata, seharusnya Hye-young lah yang malu. Hye-young bingung apa maksud Song A. Pada saat itu, Hyunup datang dan langsung melerai keduanya. Tapi Hye-young menganggap Hyunup komplotan baru Song A dan berniat menghajarnya balik. Hyunup yang tidak takut apapun lalu menarik Hye-young dan berniat mengajaknya untuk jatuh bersama-sama saja karena ia tidak takut mati. Hye-young yang ketakutan lalu berjanji tidak akan mengganggu mereka lagi. Kembali ke Detektif Han yang masih mencari tahu tentang Jongmin. Ia mendatangi bar yang sering dikunjungi Jongmin, lalu bertanya kepada bartender yang ada di sana. Menurut bartender itu, Jongmin adalah pria yang aneh. Setiap datang ia selalu bicara seperti orang mabuk. Ia selalu melirik orang lain lalu berhitung. Sampai kemudian ia berkelahi dengan pengunjung lain karena merasa terganggu dengan tingkah Jongmin. 쓰고 있었던 것 같아요. 감사합니다. Malam harinya, Song A memutuskan untuk mengikuti Hye-young dan Pak Guru masuk ke dalam motel. Ia sempat memotret mereka berdua dan mengirimnya kepada Hye-young, tapi Hye-young tidak peduli karena yang akan mendapatkan hukuman adalah Pak Guru, bukan dirinya. Song A lalu memutuskan untuk memeras Pak Guru dengan foto tersebut dan ia meminta uang 20 juta won. Terang saja, Pak Guru langsung ketakutan. Hubungan terlarangnya dengan seorang murid akan ketahuan. Pak Guru lantas memanggil Hye-young. Apakah dia juga diancam oleh seseorang? Hye-young memberitahukan jika Song A lah yang telah mengancam mereka berdua. Pak Guru semakin ketakutan, takut jika hal ini sampai ke murid-murid lain dan juga para guru, bahkan istrinya yang sedang hamil. Sementara itu, berkat kacamata yang membuat Song A bisa melihat garis merah, ia lalu mengancam orang-orang yang berselingkuh dan mendapatkan uang. Hyunup lalu curiga dengan kacamata yang dipakai oleh Song A.
Jangan-jangan kacamata itu juga bisa melihat garis merah dan kemudian Hyunup mencoba untuk mencari tahu. Ia lalu bertanya kepada Song-a apakah ia bisa melihat garis merah itu melalui kacamata yang dipakainya. Di sana Hyunup mengakui jika dirinya bisa melihat garis S-line atau sex line tanpa kacamata. Hyunup bahkan membuktikannya kepada Song-a dengan memberitahukan jumlah garis di kepala Song-a dan garis-garis merah yang ada di kepala teman-teman mereka. Menurut Hyunup, kacamata itu begitu berbahaya dan kacamata ini pernah dipakai oleh pembunuh tetangga mereka sendiri. Namun Song-a tidak peduli. Kacamata ini ada di dalam lokernya dan itu berarti kacamata ini adalah miliknya. Tanpa Song-a ketahui, rupanya Hye-young mendengar percakapan mereka. Sehingga kemudian Hye-young mengikuti kemana Song-a pergi dan saat Song-a lengah, ia mencuri kacamata tersebut. 너 진짜 위에 잘 나오네. Song-a yang pada saat itu sedang kencan begitu panik ketika kacamatanya menghilang. Ia menuduh Hyunup yang sudah mencurinya karena hanya Hyunup yang mengetahui kacamata tersebut. Hyunup terkejut ketika Song-a kehilangan kacamata itu. Di sana, Song-a meminta Hyunup untuk segera mengembalikan kacamatanya setelah ia menyelesaikan urusannya di sekolah. 여보세요? 야! Rupanya, Song-a dan Pak Guru telah janjian untuk bertemu di atap sekolah di mana Pak Guru akan memberikan uang yang diminta oleh Song-a. Song-a dengan berani pergi ke sekolah seorang diri. Saat bertemu dengan Pak Guru, rupanya Pak Guru tidak membawa uangnya. Pak Guru hanya meminta keringanan dari Song-a karena ia hanya seorang guru dengan gaji yang kecil dan mempunyai anak. Bahkan sekarang istrinya sedang hamil. Song-a tentu tidak peduli. Ini adalah hukuman untuk Pak Guru karena telah berpura-pura tidak tahu apa-apa saat ia dibully di sekolah. Pada saat itu, tiba-tiba Pak Guru mendapatkan pesan dari istrinya di mana istrinya telah mengetahui perilaku menjijikannya. Pak Guru lantas menuduh Song-a lah yang telah menyebarkannya. Sementara pada saat itu, Hyunup bergegas pergi ke sekolah karena takut terjadi sesuatu kepada Song-a. Baru saja ia sampai di halaman sekolah, tiba-tiba Song-a terjatuh dari atap sekolah. Song-a langsung dibawa ke rumah sakit. Detektif Han datang dan bertemu dengan Hyunup di luar ruang UGD. Meski Hyunup tidak tahu apa yang terjadi kepada Song-a, tapi ia yakin Song-a tidak bunuh diri. 선아, 절대 자살은 아니에요. Kasus Song-a membuat geger sekolah. Kepala sekolah menyalahkan para guru yang tidak becus mendidik siswa-siswanya. Ibu Lee meminta maaf karena sebagai wali kelas, ia tidak bisa mendidik muridnya dengan baik. Dan setelah kejadian Song-a, Pak Guru bahasa Korea itu tidak masuk dan tidak ada yang tahu beliau pergi kemana. Saat keadaan sudah lebih tenang, salah satu guru muda bernama Jung-woo sebentar lagi akan pindah ke Kanada. Ia memutuskan untuk tinggal beberapa hari di rumah kakaknya, Kyung-mi, sebelum berpisah. 시대에 나와 있는 거? 당연하지. Di sekolah, Hyunup mencoba mencari bukti-bukti tragedi yang menimpa Song-a. Salah satu teman sekelasnya, Kim Jin, membantunya dan ia juga curiga dengan Hye-young karena setelah kejadian ini, Hye-young tiba-tiba tidak masuk sekolah. Saat sedang melakukan penyelidikan, Hyunup bertemu dengan ketua kelas mereka, Johnsun, yang sedang memakai kacamata yang mirip sekali dengan milik Song-a. Hyunup langsung merebutnya dan melihat kacamata tersebut yang ternyata hanyalah kacamata biasa. Lalu, Hyunup pergi tanpa menjelaskan sepatah kata pun. Sementara itu, Pak Guru Jung-woo menemukan sebuah kacamata di atas mejanya. Ia lalu bertanya kepada Ibu Guru Lee. Di sana raut Ibu Lee Kyung-jin itu terasa aneh.
ia seperti tahu dengan kacamata itu. Tapi ia berkata ia tidak tahu milik siapa dan menyuruh Pak Guru Jungwoo untuk mencobanya. Pada saat itu, Jungwoo merasa aneh saat memakai kacamata itu. Ia mulai melihat garis-garis merah di kepala para guru dan ia sangat terkejut ketika melihat banyak garis merah di kepala Detektif Han yang pada saat itu datang ke sekolah. Kedatangan Detektif Han tentu saja ingin mencari tahu info lebih lanjut tentang tragedi keponakannya. Siapa saja yang berhubungan dengan Song A dan kemana perginya Hye-young, pembuli keponakannya. Ibu Lee juga tidak bisa memberikan informasi apa-apa kecuali siswa yang saat ini dekat dengan Song A. Han kemudian menginterogasi Ji-won, siswa yang diketahui terakhir bertemu dengan Song A sebelum ia pergi ke sekolah. Ji-won memberitahukan jika dirinya tidak punya hubungan apa-apa dengan Song A. Ia hanya tertarik karena dulu Song A adalah siswa yang dikucilkan. Lalu tiba-tiba ia menjadi pusat perhatian di sekolah dan punya banyak uang. Saat mereka berkencan, Song A kehilangan sesuatu yang membuatnya menggila lalu pergi meninggalkannya. Detektif Han lalu melihat CCTV di studio foto tempat Song A kehilangan barangnya. Di sana terlihat jika Hye-young lah yang sudah mengambil tas kecil milik Song A lalu pergi dari sana. Sementara itu, di rumah kakak Jungwoo, Kyung-mi, ia bertemu dengan kakak iparnya, Byung-chol. Dari kacamatanya terlihat kakak iparnya itu memiliki banyak garis merah. Ia curiga Byung-chol berselingkuh. Saat menemani Byung-chol merokok keluar rumah, Jungwoo melihat Byung-chol sempat salah menekan nomor lift ke angka 4. Kecurigaannya semakin bertambah saat garis merah tersebut terhubung di lantai 4 juga. 준아 어디 가? Di kantor, kepala tim detektif Han meminta Han Ji-wook untuk menutup kasus keponakannya sebagai upaya bunuh diri atas desakan dari pihak sekolah. Tentu saja detektif Han menolak keras karena belum terbukti jika keponakannya itu bunuh diri. Detektif Han pun berkata, bayangkan jika hal ini terjadi kepada putri kepala timnya. Apa yang akan ia lakukan dan apakah ia akan melakukan hal yang sama? 뭐? 야, 한주. Sekarang, satu-satunya cara membuktikan Song A tidak bunuh diri adalah dengan membuka ponselnya yang terkunci. Tapi sayang, iPhone-nya itu sangat sulit dibuka dan Han tidak tahu sandinya. Di sekolah, Ibu Lee melihat bagaimana ekspresi Jungwoo ketika melihat rekan sesama guru mereka berselingkuh lewat garis merah tersebut. Ekspresi aneh, seakan ia senang jika ada orang lain yang juga mengetahui tentang seks lain. Lalu, Jungwoo ingin meminta saran kepada Ibu Lee. Bagaimana jika ada saudara atau kenalan kita yang berselingkuh? Apa yang akan kita lakukan? Ibu Lee pun tersenyum. Ia berkata jika ia akan memastikan apakah itu benar atau tidak, dan jika benar ia akan menonton drama tersebut seperti drama yang ada di TV-TV. Saat di rumah, ada paket nyasar yang diantar ke rumah mereka. Menurut Kyung-mi, paket itu memang sering nyasar kemari, padahal itu milik penghuni di lantai 4. Jungwoo pun langsung curiga dan mencari tahu siapa yang tinggal di sana. Ternyata dia adalah seorang wanita muda yang sangat cantik. 글쎄? 모르겠네. Malam itu adalah malam kematian Ibu Kyung-mi dan juga Jungwoo. Jungwoo heran mengapa kakak iparnya tidak kunjung pulang. Dan menurut Kyung-mi, suaminya itu memang sering dinas keluar kota selama beberapa hari. 당장 가면은 뭐 보통 2-3일씩? Keesokan harinya di sekolah terjadi kehebohan di mana foto Pak Guru Bahasa Korea dan Hye-young tersebar. Semua guru dan murid tidak mempercayainya. Dan siapakah yang menyebarkan foto tersebut? Lalu,
ditambah dengan penemuan mayat Pak Guru Bahasa Korea yang diduga bunuh diri di dalam mobilnya sendiri karena malu dengan perilakunya. Tapi menurut Detektif Han, lagi-lagi itu bukan kasus bunuh diri, melainkan seseorang dengan sengaja memindahkan mayat Pak Guru kemari. Karena aneh saja, mayat tersebut sudah berada di parkiran ini selama 3 hari. Tidak mungkin tidak ada orang yang melihatnya. 무사했는데 3일 뒤에 발견되는 게 말이 되냐? Setelah itu, Han mencari Hyunup di sekolah. Ia bertanya, apalagi yang Hyunup ketahui tentang kejadian yang menimpa Song-a. Hyunup bertanya, apakah Detektif Han melihat kacamata Song-a. Ia ingin Detektif Han mencari kacamata itu terlebih dahulu, baru ia akan memberitahukan semuanya kepada Detektif Han. Rupanya benar dugaannya selama ini. Kakak iparnya, Byung-chol, berselingkuh dengan wanita itu. Mereka makan mewah dan kakak iparnya juga memberikan hadiah perhiasan kepada wanita itu. Sementara istrinya, Kyung-mi, terlihat lusuh di rumah. Saat itu, ia mencoba berpura-pura menghubungi kakak iparnya. Byung-chol berucap, ia sedang sibuk rapat dan akan menghubungi Jung-woo kembali. Sakit hati karena kakaknya diselingkuhi, Jung-woo kemudian mengikuti kemana Byung-chol pergi. Ternyata Byung-chol menginap di hotel bersama wanita itu. Ia lalu memukul Byung-chol dan menyeretnya keluar kamar. Byung-chol berucap, ia minta waktu, karena jika Jung-woo mengganggunya hari ini, maka situasinya akan tidak baik bagi Kyung-mi. Ia berjanji akan menyelesaikan masalah ini. 진짜로 대신에 오늘 안에 꼭 정리해주세요. Keesokan harinya, saat Jung-woo hendak pergi ke sekolah, ia berpamitan dengan kakaknya Kyung-mi dan tidak memberitahukan apa yang ia lihat tadi malam. Ia hanya bertanya apakah Byung-chol ada menghubunginya. Namun, rupanya tidak. Di sekolah saat Jung-woo stalking media sosial selingkuhan kakak iparnya itu, rupanya selingkuhannya itu sedang hamil dan tadi malam mereka sedang merayakannya. Karena semakin kesal, ia pun berencana kembali ke rumah dan memberitahukan segalanya kepada Kyung-mi. Tapi di sana ia malah melihat jika kakaknya, Kyung-mi, sedang menabrakkan mobilnya ke mobil wanita yang menjadi selingkuhan suaminya. Selama ini, rupanya Kyung-mi sudah mengetahuinya. Jung-woo langsung menyelamatkan kakaknya yang mematung di dalam mobil. Pada saat itu, Kyung-mi hanya berkata mengapa adiknya melakukan ini kepadanya. Jung-woo bingung apa maksud kakaknya. Sampai kemudian kakak iparnya, Byung-chol, datang dan ia kesal melihat Kyung-mi. Ia lalu mendatangi wanita lain itu dan memeluknya untuk menenangkannya karena ia sedang hamil. Jung-woo semakin kesal, harusnya kakak iparnya itu mengkhawatirkan istrinya sendiri, yaitu kakaknya Kyung-mi. Dan pada saat itu, Kyung-mi buka suara di mana sebenarnya dialah selingkuhannya. Dirinya lah wanita lain itu. Kyung-mi kesal karena Jung-woo menyuruh Byung-chol untuk mengakhiri hubungan perselingkuhan mereka. Itu sebabnya ia ingin istri sah Byung-chol pergi untuk selama-lamanya. 무슨 말이야? 저 사람 불륜이야. Malam itu,
Detektif Han kembali mendatangi Hyunup setelah mendapatkan catatan garis merah di kamar Song-a. Ia yakin Hyunup juga mengetahui perihal arti garis merah tersebut karena ia pernah melihatnya di rumah Hyunup. Hyunup akhirnya menjelaskan arti garis merah atau sex line tersebut, di mana mendiang Jongmin dan juga Song-a bisa melihatnya dari kacamata, sementara dirinya sudah bisa melihatnya dari lahir. Kasus Song-a, ia tetap yakin itu bukan kasus bunuh diri. Ia yakin seseorang telah mendorong Song-a jatuh ke bawah karena semenjak Song-a memakai kacamata dan melihat garis merah di kepala orang-orang, ia pun mulai mengancam orang-orang itu. Song-a jadi punya banyak musuh. Han mencoba untuk percaya kata-kata Hyunup. Itu berarti sepertinya kacamata itu tidak hanya satu pasang. Karena menurut penyelidikan Han, ada beberapa kasus yang mirip seperti yang dilakukan Jongmin dan pelakunya memakai kacamata. Semakin hari, Hyunup semakin dekat dengan ketua kelasnya Jongsun dan juga Kim Jin. Kim Jin ingin mengajak Hyunup berjalan-jalan di akhir pekan ini, tapi Hyunup ternyata harus pergi bekerja dan ia sekarang bekerja di Hotel Meisin. 미성장. Sementara itu di ruang administrasi guru, seorang asisten guru bernama Misong bercita-cita ingin menjadi aktor. Ia bahkan sering ikut audisi. Terlihat Misong memakai kacamata yang bisa melihat garis merah. Di sana ia tertarik dengan guru musik yang tampan dan sering curi-curi pandang kepadanya. Suatu hari, Misong memakai wig pink dengan pakaian mewah datang ke Hotel Meisin tempat Hyunup bekerja. Rupanya Hyunup tidak sendirian, tapi ia ditemani oleh Kyung Jin dan juga Jongsun. Saat Misong masuk, Kyung Jin mengenali jika wanita berwig pink itu adalah asisten guru di SMA mereka. Misong selalu menyewa kamar yang sama, yaitu 206. Di sana, ia selalu mengucapkan kata-kata yang sama seolah-olah seperti sedang latihan berakting. Ia mengatakan jika ia sering berhubungan dengan pria, namun sejak bertemu denganmu, ia mulai jatuh cinta. Lalu tiba-tiba ia tertawa sendirian. Malam itu, Detektif Han mencari informasi tentang ayah dan ibunya Hyunup, di mana ibu Hyunup membunuh suaminya sendiri dan kabur. Ia membaca peristiwa yang terjadi, di mana Hyunup yang masih berusia 5 tahun itu mendeskripsikan pemicu terjadi pembunuhan lewat sebuah garis merah yang ia gambar. Han lalu bertemu Hyunup di rumah sakit saat mereka menjenguk Song-a yang masih koma. Han menanyakan apakah keponakannya memiliki sex line. Meski tidak menyebutkan berapa jumlahnya karena privasi, Han tahu Song-a rupanya pernah melakukannya. Namun mereka tidak tahu siapakah yang pernah berhubungan dengan Song-a. 연결된 사람이 가능성이 없진 않아. Di rumah Hyunup, ia melihat sebuah berita pembunuhan di mana pelakunya memakai kacamata yang sama. Apa jangan-jangan memang benar kacamata itu tidak hanya satu, tapi banyak dan tersebar di mana-mana. Keesokan harinya, saat pulang sekolah, Jongsun mengajak Hyunup ke suatu tempat. Ia mengajak Hyunup ke sebuah kolam renang. Dulu, saat SMP, Jongsun masuk ke dalam tim renang dan ia sering datang kemari saat tidak ada orang. Tiba-tiba, Hyunup loncat ke dalam air, disusul dengan Jongsun. Mereka berdua bermain air sebentar sebelum akhirnya kedinginan. Saat itu, Hyunup memberitahukan Jongsun jika ia bisa melihat garis merah di kepala setiap orang. Meski ia tidak menjelaskan apa arti garis merah kepada Jongsun, tapi Jongsun mencoba mempercayai Hyunup karena ia yakin Hyunup bukan tipe pembohong. Hyunup merasakan debaran saat di dekat Jongsun. Ia sampai membayangkan apakah ia bakalan memiliki garis merahnya sendiri.
Keesokan harinya, di Hotel Mesin, Mi-sung kembali datang dan memesan kamar yang sama yaitu 206. Hyun-up penasaran apa yang dilakukan asisten gurunya itu di kamar tersebut. Ia pun menguping dan rupanya Mi-sung yang sedang berbicara sendiri itu berkata jika ia butuh tempat yang bisa mengutarakan kata-katanya. Diketahui Mi-sung tinggal di apartemen kecil sepetak di mana jika ada barang jatuh saja akan terdengar dan mengganggu tetangga. Ia berharap bisa menjadi aktor terkenal dan punya banyak uang. Lalu ia menemukan hotel tua yang sepi ini. Di ruangan 206 ini, ia menemukan kacamata yang bisa melihat dunia lain. Dan di kamar ini ada lubang kecil di mana ia bisa melihat hal yang baru yang memuaskan dirinya. Tapi hari itu dari lubang kecil ini, ia melihat guru musik bersama seorang wanita tidur bersama. Bahkan besok, mereka berdua janjian bertemu lagi di jam yang sama. Seketika harapan Mi-sung jadi hancur. Seharusnya dirinya lah yang tidur bersama guru musik itu. Lalu kemudian Mi-sung membuat rencana. Ia memperpanjang masa tinggalnya di hotel itu dan menunggu wanita itu datang lagi. Keesokan harinya di jam yang sama saat wanita itu datang, Mi-sung memukulnya menggunakan apar dan mengikat wanita itu di kasurnya. Ia mencuri gaun wanita itu dan berpakaian sepertinya, lalu masuk ke kamar sebelah di mana Pak Guru sudah menunggunya. Pak Guru musik itu terkejut ketika Mi-sung bertingkah seperti pasangannya. Menurutnya, Mi-sung benar-benar sudah gila. Namun, saat Pak Guru musik itu hendak pergi, tiba-tiba badannya mulai melemah dan kesadarannya pun menghilang. Ia terjatuh ke lantai dengan sangat keras. 이상하다. 금방 괜찮아질 거야. Entah bagaimana caranya, Mi-sung bisa membawa tubuh Pak Guru itu ke kasur dan mulai menciumnya. Akibat terjatuh dengan keras, Pak Guru musik itu tewas sebelum Mi-sung sempat berhubungan dengannya. Sehingga dengan liarnya ia tetap berpura-pura sedang berhubungan badan dan memuaskan fantasi gilanya. Setelah itu, Mi-sung duduk di dalam bathtub kamar mandi dan mencoba untuk bunuh diri. Saat itu wanita yang terikat itu mencoba untuk melarikan diri dan bertemu dengan Hyun-up. Hyun-up akhirnya mengetahui tindakan Mi-sung dan langsung menghubungi kepolisian. Detektif Han bertanya, apakah insiden ini juga terkait dengan kacamata? Hyun-up juga tidak mengetahuinya. Tapi yang jelas, asisten guru Mi-sung selalu memakai kacamata di sekolah. Dan kacamata itu mirip dengan kacamata yang mereka cari. Menurutnya, siapapun yang memakai kacamata dan bisa melihat garis merah, orang itu akan merasa dirinya spesial dan sempurna. Dan itu sangat berbahaya. Namun saat itu tidak ada kacamata di lokasi kejadian. Tapi karena detektif Han penasaran, ia mencoba menguras air di dalam bathtub. Dan ia menemukan sebuah kacamata. Han lalu mencoba memakainya. Dan di sana ia bisa melihat garis-garis merah di atas kepalanya. Hidup detektif Han memang terbilang dadakan. Ia terpaksa mengasuh keponakannya yang masih kecil, Song-a, karena kakaknya meninggal dunia. Ia merasa terbebani dengan kehadiran Song-a sekaligus menjaga ayahnya yang sakit-sakitan. Sekali saja, ia ingin hidup dengan bebas. Namun, hal yang ia ingin hindari justru memberikan pelajaran hidup baginya. Setelah mendapatkan kacamata, Han lalu melihat garis-garis merah di kepala rekan-rekan kerjanya. Berbeda dengan dirinya, rekannya, Dong-sik benar-benar setia dengan pasangannya.
Lalu suatu hari, Detektif Han membawa Jiwon untuk menemui Song A. Ia ingin melihat apa benar Jiwon tidak pernah berhubungan dengan Song A dan rupanya memang benar. Jiwon sama sekali tidak pernah berhubungan dengan Song A, bahkan ia tidak tahu jika Song A pernah memiliki kekasih. Tapi setahunya, Song A pernah bercerita jika ia sangat membenci seseorang. Song A bahkan membenci orang itu ketimbang Hye-young. 보다 더 싫어하는 것 같은데? Sementara itu, sudah lama Hyunup kembali bersekolah, tapi ia masih belum juga bertemu dengan pengirim pesan yang berkata jika ia juga melihat garis-garis merah seperti Hyunup. Hyunup penasaran siapakah orangnya. Pada saat itu, Detektif Han mendapatkan kasus kekerasan seksual yang dialami oleh teman sekelas Hyunup bernama Jina. Jina adalah mantan idol trainee yang mengaku telah diperkaos oleh temannya bernama Hanyul. Malam itu, ia minum-minum di rumah Hanyul. Ia mabuk berat dan tertidur di rumah Hanyul, namun saat terbangun, ia malah mendapati jika celana dalamnya terbalik. Jina juga mengakui jika ia belum pernah berhubungan dengan siapapun, artinya ia masih perawan. Tapi melihat garis merah di kepala Jina ada 4, Detektif Han dengan yakin berkata jika Jina telah berbohong. 왜 거짓말을 하지? 뭐가? Tidak menunggu waktu lama, Han dan Dong-sik pergi ke SMA Art untuk menginterogasi Hanyul. Lalu Detektif Han bertemu dengan Ibu Lee Kyun-jin. Han tidak menyangka Ibu Lee tidak pernah berhubungan dengan siapapun. Hal ini membuat Han semakin tertarik dengan wali kelas Hyunup itu. 혼자 숨겨. Singkatnya, Han dan Dong-sik menginterogasi Hanyul. Hanyul menceritakan jika Jina naksir kepadanya. Ia sering sekali mengajaknya bertemu dan minum-minum bersama. Detektif Han heran mereka masih SMA, tapi sudah sering minum-minum. Hanyul berkata ia tidak pernah tidur dengan Jina dan tidak pernah tertarik kepadanya. 걔랑 별로 자고 싶지 않아요. Saat itu, Hyunup kesal karena Detektif Han rupanya menemukan kacamata itu. Ia sudah pernah berkata kacamata ini berbahaya dan seharusnya kacamata ini diserahkan ke tim forensik karena ditemukan di tempat kejadian. Han beralasan ia ingin melihat fungsinya terlebih dahulu dan bisa saja lewat kacamata ini ia jadi bisa membantu banyak orang. Pada saat itu, Ibu Lee mendengar keributan di antara Detektif Han dan juga Hyunup. Han lalu menjelaskan mereka berdua saling kenal karena bertetangga. Sebelum Detektif Han pergi, ia ingin sekali mengajak Ibu Lee makan malam di luar. Tapi, berhubung ia sedang menangani kasus, ia berjanji akan kembali menghubungi Ibu Lee. Saat Detektif Han pergi, terlihat jika sebenarnya selama ini Ibu Lee adalah orang yang juga bisa melihat garis-garis merah tanpa kacamata seperti Hyunup. Kasus kekerasan seksual yang dialami Jina benar-benar buntu. Hanyul mempunyai bukti jika tidak melakukan apapun kepada Jina. Ia bahkan memiliki bukti jika Jinalah yang sering mengejar-ngejarnya. Takutnya Jina malah berbohong demi mendapatkan Hanyul. Lalu, pakaian yang dipakai Jina saat peristiwa itu terjadi malah Jina cuci dan juga Jina baru melaporkan hal ini setelah 1 minggu kemudian. Menurut Detektif Han, justru Jina yang bisa dihukum atas tuduhan pencemaran nama baik. Bahkan satu-satunya cara apakah benar Hanyul memperkaos Jina atau tidak dengan melihat garis merah yang terhubung juga tidak terbukti. Menurut Detektif Han, memang benar sepertinya Jina telah berbohong. 자각할 거란 생각은 안 해봤어요? 그렇다면 무고로 엮고소당할 수도 있어요. Malam itu, Detektif Han kemudian memberikan foto Ibu Hyunup saat ia melihat berkas perkara orang tua Hyunup.
Ia memberikan nasihat jika semua yang terjadi bukanlah salah Hyunup. Seperti yang Hyunup katakan, mungkin benar kacamata ini berbahaya, tapi lewat kacamata ini ia bisa menyelamatkan banyak orang, seperti saat Hyunup menyelamatkan mantan kekasih Jongmin. Dan pada hari ini, Detektif Han bisa menyelesaikan kasus Jina, di mana menurutnya Jina telah berbohong. Jina dan Hanyul tidak pernah berhubungan seksual karena garis merah mereka berdua tidak berhubungan. Sementara Jina mengaku tidak pernah berhubungan dengan siapapun, namun di kepalanya terlihat ada 4 garis merah. Hyunup lalu berkata, seminggu yang lalu sebelum kejadian ia melihat Jina sama sekali tidak memiliki garis merah. Apakah sebenarnya Jina tidak berbohong? S라인이 하나도 없었어요. Han lalu menghubungi Dongsik di mana ia ingin menyelidiki ulang kasus ini. Dan pada malam itu, ia langsung mendatangi rumah Hanyul dan ingin melihat tempat kejadian. Mereka melihat-lihat kamar Hanyul yang sangat rapi. Katanya, dia adalah pria yang perfeksionis. Tapi di sana, Detektif Han curiga dengan spray milik Hanyul. Katanya perfeksionis, tapi kenapa spray itu malah berbeda dengan selimutnya? Han dan Dongsik kemudian pergi ke tempat pembuangan barang-barang bekas yang akan didaur ulang. Mereka yakin spray itu dibuang di sana. Dan benar saja, Detektif Han menemukan spray Hanyul yang sengaja dibuang ke tempat ini. Tidak butuh waktu lama, Han dan Dongsik langsung membawa spray itu ke forensik. 뭔가 구린 게 있다는 얘기지. Sementara malam itu, Hyunup kepikiran setiap kejadian pasti ada sebuah kacamata yang tertinggal. Apakah ada orang yang sengaja menaruh kacamata tersebut? Namun siapakah dia? Hyunup lalu kembali ke hotel tempat dulu ia bekerja yang kini sudah ditutup. Ia ingin mencari petunjuk, siapa tahu di sana ia bisa menemukannya. Saat sampai di sana, Hyunup dikejutkan dengan kedatangan Jonsu yang ternyata mengikutinya. Ia melihat Hyunup masuk ke dalam hotel mengerikan ini, padahal sedari tadi ia memanggil dan mencoba menelpon Hyunup. Tapi Hyunup tidak mendengarnya sama sekali. Saat itu karena takut, Jonsu malah memeluk Hyunup. Hyunup semakin berdebar dan di sana akhirnya mereka berdua berciuman. 선유, 빨리 안 나와! Singkatnya pagi itu, Hanyul kembali dipanggil oleh kepolisian dan menjadi tahanan sementara. Dongsik bertanya mengapa Hanyul membuang spraynya dan ia harus menjelaskan mengapa di spray itu ada darah Jina. Hanyul lalu tertawa karena ia sudah sering bilang jika ia sangat suka kebersihan. Makanya spray bekas Jina ia buang dan darah itu mungkin saja saat Jina sedang datang bulan. Detektif Han sebenarnya kesal, tapi ia mencoba ikut di dalam permainan Hanyul. Ia lalu bertanya apa yang mereka minum malam itu dan di mana Hanyul membelinya. Hanyul berkata ia hanya minum minuman biasa dan membelinya di depan apartemennya. Pada saat Detektif Han mengecek CCTV Toserba, semua perkataan Hanyul memang benar. Jam kedatangan Jina juga sama. Lalu saat itu ada 4 orang datang setelah Hanyul membeli minuman. Mungkin jika diperkirakan itu adalah waktu Jina mabuk dan tidak sadarkan diri. Detektif Han pun sadar garis merah ke-4 orang itu bertambah, yang artinya mereka baru saja berhubungan dengan seseorang. Di sekolah, Hyunup melihat garis-garis merah di kepala Jina berhubungan dengan ke-4 orang yang ternyata masih satu sekolah dengan mereka. Ia pun langsung menghubungi Detektif Han, tapi rupanya Han sudah mengetahui identitas mereka berempat dan langsung menangkap mereka semua. Tentu saja tidak asal tangkap. Han juga harus mencari bukti dan pengakuan mereka. Salah satu murid terlihat ketakutan, sehingga Han mencoba menakut-nakuti murid tersebut. Tidak butuh waktu lama, akhirnya murid itu mengakuinya.
Mereka berempat memperkaos Gina dibantu oleh Hanyul. Hanyul memang tidak ikut serta, tapi ia yang merencanakan semuanya. Lalu tidak lama kemudian ketiga siswa yang lainnya juga mengakui hal yang sama. Semua ini direncanakan oleh Hanyul. Detektif Han lalu membawa sebuah bukti, yaitu obat untuk membuat Gina teler berat. Ia menemukannya di dalam kamar Hanyul dan di sana Hanyul masih saja menyangkal. Tapi sayang, keempat temannya sudah memberikan kesaksian dan kasus ini pun akan ditangani oleh kejaksaan. 재밌어 하는지 볼까? 애들이 다 풀었어. Akhirnya kasus Gina pun terselesaikan berkat kacamata ini. Menurut Han, para hakim sebaiknya menggunakan kacamata ini juga. Tapi menurut Hyunup, meski kacamata ini bisa menyelesaikan masalah, belum tentu bisa melihat kebenaran. Pada saat itu, Han mendapatkan telepon dari rumah sakit tempat ayahnya dirawat. Jika ayahnya lagi-lagi menghilang, Han terpaksa menurunkan Hyunup di stasiun bus dan ia bergegas pergi ke rumah sakit. Perawat yang ada di sana berkata, melalui CCTV, ada seorang wanita yang tidak mereka kenal tiba-tiba membawa ayah detektif Han pergi dari rumah sakit. Detektif Han benar-benar terkejut karena wanita itu adalah Ibu Lee. Han lalu mendapatkan pesan dari anonim yang mengirim foto Song A. Karena takut terjadi apa-apa kepada keponakannya, Han lalu bergegas ke rumah sakit. Untungnya Song A tidak kenapa-napa, tapi ia terkejut ketika melihat garis merah Song A terhubung dengan seseorang. Dan pada saat itu, ayah detektif Han berada di rumah sakit ini juga. Garis merah Song A dan garis merah ayahnya terhubung satu sama lain. Detektif Han benar-benar kecewa. Ia marah dan jijik dengan ayahnya sendiri. Bisa-bisanya ayahnya malah melakukan hal itu kepada Song A. 나한테 무슨 짓을 한 거야? 어? Sementara itu saat di halte bus, Hyunup menghubungi Jeonsu. Malam itu rupanya adalah malam ulang tahun Hyunup. Dan Hyunup ingin membuat permohonan kepada Jeonsu, di mana ia ingin menghabiskan malam ini bersama Jeonsu. Hyunup hanya bilang, jika memang ia harus berhubungan dengan seseorang, ia ingin orang itu adalah Jeonsu. Jeonsu pun setuju karena dia menyukai Hyunup juga. Malam itu, akhirnya Hyunup memiliki garis merahnya sendiri yang terhubung kepada Jeonsu. 신기해. Saat mereka berdua mencari makan malam, Jeonsu meminta Hyunup untuk menunggunya sebentar karena ada yang ingin ia beli. Saat menunggu Jeonsu, Hyunup terus memandangi garis merah yang ada di kepalanya. Lalu ia mendengar teriakan dari orang-orang dan perlahan garis merahnya mulai menghilang. Rupanya pada saat itu Jeonsu mengalami kecelakaan yang mengerikan saat membeli kue ulang tahun untuk Hyunup. Jeonsu langsung tewas di tempat. 나는 저주받았다. Hyunup meratapi nasibnya. Dari awal, ia merasa memang ini adalah kutukan untuknya. Ia tidak mau orang-orang terkena masalah, sehingga ia memilih untuk mengurung dirinya. Tapi perlahan, ia mulai ingin berubah. Sayangnya, tidak ada yang bisa berubah. Dirinya memang dilahirkan sebagai orang yang terkutuk. Lalu, saat itu Hyunup mendapatkan pesan dari anonim jika Kyungjin telah ia culik dan saat ini tengah berada di sekolah. Hyunup langsung menghubungi detektif Han untuk meminta pertolongannya. Di jalan, Hyunup pun menceritakan jika selama ia berulang tahun, selalu ada yang mengiriminya kartu ucapan. Awalnya, ia kira itu adalah ibunya, tapi sepertinya bukan. Orang itu hanya menunggu ulang tahunnya yang ke-17 yaitu malam ini. Detektif Han dan Hyunup
kemudian pergi ke sekolah. Mereka harus menemukan siapakah orang di balik semua ini. Siapa yang memanggil Hyunup ke sekolah, menyebarkan kacamata dan juga mendorong Song A. Mereka yakin orang itu adalah orang yang sama. Detektif Han berkata jika ia mencurigai Ibu Lee Kyung-jin, di mana saat ia mengecek identitas Ibu Lee, ternyata orang itu tidak ada. Nama Lee Kyung-jin tidak ada dimanapun. Lalu saat Hyunup dan Han masuk ke dalam sekolah, mereka pun berpencar. Hyunup mencari Kyung-jin, sementara Detektif Han mencari keberadaan Ibu Lee atau siapapun yang berurusan dengan hal ini. Anehnya, saat mereka di sana, mereka masuk ke dalam sebuah ilusi, di mana mereka tidak bisa keluar dari sekolah dan hanya berputar-putar di dalam sekolah saja. Bahkan, Hyunup dan Detektif Han terpisah. 또 같은 층이야? 학교 근처인 것 같아. Saat itu, Hyunup mendengar Detektif Han berada di atap sekolah dan mereka pun mengikutinya. Tapi, di atap sekolah itu tidak ada siapa-siapa. Kemana perginya Detektif Han? Rupanya ia masuk ke dalam sebuah ilusi yang dibuat oleh sosok yang mengendalikan garis merah atau sex line ini. Ia bertemu dengan sekumpulan orang-orang yang membunuh demi menghilangkan garis merah tersebut. Menurut mereka, sangat beruntung bisa bertemu dengan wanita yang memberikan mereka kacamata. Mereka bisa melihat dunia baru. Menurut mereka, sangat beruntung bisa bertemu dengan wanita yang memberikan mereka kacamata. Mereka bisa melihat dunia baru. Di sana Han melihat seorang wanita yang membunuh pasangannya sendiri sehingga garis merahnya menghilang. Sementara itu, di atap sekolah, Kyung-jin tiba-tiba memakai sebuah kacamata. Ia melihat dunia lain yang selama ini dilihat oleh Hyunup. Sebenarnya, selama ini wali kelas mereka, Ibu Lee, sudah memberitahukan segalanya tentang Hyunup kepadanya. Bahkan kata Ibu Lee, jika Hyunup mati, semua orang bisa melihat garis merah tanpa kacamata. 네가 죽으면 안경 없이도 S라인을 볼 수 있다던데. Saat itu, sosok asli Ibu Lee datang ke hadapan pengikutnya. Sosoknya mengerikan dengan banyak garis merah di atas kepalanya. Di hadapannya sudah ada korban baru yang akan dikorbankan. Dia adalah ayah Detektif Han. Ibu Lee memerintahkan Detektif Han untuk membunuh ayahnya sendiri agar Song A bisa selamat. Meski rasa bencinya kepada ayahnya begitu besar, namun Detektif Han menolak dan ia menyerang Ibu Lee balik. Ibu Lee bukan manusia yang bisa semudah itu dilukai. Bahkan saat ditembak pun, sosok Ibu Lee tidak kenapa-napa. Karena semua ini hanyalah ilusi yang dibuat oleh Ibu Lee. Siapakah sebenarnya Ibu Lee? 평범한 인간은 날 죽일 수 없어. Ibu Lee mengungkapkan keinginannya di mana ia ingin seluruh dunia diselimuti warna merah. Ia ingin dunia ini melihat apa yang ia lihat. Sementara itu di sisi Hyunup, Kyung-jin berniat membunuhnya. Tapi Hyunup berhasil mengalahkan Kyung-jin dan menghancurkan kacamata tersebut sehingga akhirnya Kyung-jin kembali sadar. 여기 어디야? Saat itu, Kyung-jin melihat warna mata Hyunup tiba-tiba berubah dan juga darah di pipi Hyunup tiba-tiba melayang ke udara. Dan pada saat itu, tiba-tiba Hyunup terpindah ke dimensi yang dibuat oleh Ibu Lee. Hyunup mencoba menghentikan Ibu Lee. Ia bertanya, apa yang sebenarnya diinginkan oleh Ibu Lee? 왜 이런 짓을 하는 거야? Ibu Lee berkata, ia yakin Hyunup penasaran mengapa ia terlahir bisa melihat garis merah. Itu semua untuk hari ini. Hyunup tidak dikutuk, tapi Hyunup adalah sebuah berkah. Berkah bagi orang-orang yang ingin sekali melihat garis merah dan dirinya adalah sosok suara dari keinginan orang-orang itu. 나는 그 욕망을 대변해주는 존재일 뿐이야.
Lalu sebuah upacara dimulai. Ibu Lee bersiap mengayunkan pisaunya untuk membunuh Hyunup, tapi tiba-tiba Ibu Hyunup menghalangi Ibu Lee. Ibunya meminta maaf karena ia datang terlambat. Ia memberitahukan sebenarnya dulu ia lebih dahulu tahu tentang perselingkuhan suaminya dengan adiknya sendiri lewat kacamata yang diberikan oleh Ibu Lee. Makanya ia membunuh suaminya. Jadi ini semua bukanlah salah Hyunup. Lalu setelah itu, Ibu Hyunup pun pergi untuk selama-lamanya. Hyunup semakin kesal kepada Ibu Lee dan berniat menyerangnya. Tapi kemudian Ibu Lee menusuk Hyunup dengan pisaunya. Darah-darahnya melayang di udara menjadi bulir-bulir halus yang terikat dengan garis-garis merah yang ada di angkasa. Menurut Ibu Lee, kematian Hyunup menjadi berkah bagi semua orang dan memberi mereka mata dewa. Rencana Ibu Lee pun berhasil. Seluruh dunia kini bisa melihat garis merah dan dunia kini dipenuhi dengan es lain. Pada saat itu, rupanya Hyunup tidak mati. Ia lalu membunuh Ibu Lee dengan pisau milik Ibu Lee sendiri. Tapi, meski Ibu Lee mati, rencananya sudah tidak bisa dihentikan. Ia telah berhasil. 부모님이 이유를 증명했어. Setelah Ibu Lee pergi, akhirnya Detektif Han dan Hyunup bisa keluar dari dimensi ilusi buatan Ibu Lee. Mereka lalu bergegas pergi dari sana. Kini, dunia bisa melihat garis merah yang dulunya hanya bisa dilihat oleh Hyunup. 내가 네가 보는 세상을 Singkat cerita, setahun telah berlalu setelah kejadian tersebut, di mana dunia hidup dengan kondisinya yang baru. Orang-orang mulai beradaptasi dengan garis merah tersebut. Meski semua orang mencari jawaban kenapa garis merah atau seks line ini muncul, tapi tak ada satupun yang menemukan jawabannya. Kini, Song-a telah sadar dari komanya dan ia menjadi orang yang tidak memiliki garis tersebut. Ia memperbaiki hubungannya dengan pamannya, meski kadang Song-a malu melihat banyaknya garis merah di kepala Detektif Han. Sementara itu, Hyunup akhirnya bisa menjalani hidupnya sendiri seperti orang biasa dan ia kembali hidup menyendiri. Suatu hari, ia mengunjungi makam Jeonsu dan di sana Hyunup mengembalikan jaket milik Jeonsu. Tiba-tiba ia mendengar suara Ibu Lee memanggilnya. Suara itu terus muncul seakan-akan Ibu Lee berada di dekatnya. 현우봐. Pada akhirnya mereka sadar garis-garis itu bukan sekedar penghubung antara satu orang dan yang lainnya, tapi jejak dari masa lalu, luka, dan kebenaran yang terlalu lama disembunyikan. Ibu Lee bukan hanya seorang guru, bukan pula manusia biasa. Ia adalah bagian dari teka-teki yang selama ini tak terlihat dan juga tak terikat. Ia berada di dalam garis-garis yang tak semua mata bisa memahaminya. Tapi, meski tak semua misteri terpecahkan, mereka mengerti satu hal, bahwa hidup bukan tentang mengikuti garis, melainkan tentang berani keluar dari jalurnya dan memilih arahnya sendiri. Karena pada akhirnya, yang menentukan bukan apa yang kita lihat, tapi apa yang kita percayai.